warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli dan sholihah bertemu kembali dengan Ibu Guru Rizky pada pembelajaran matematika kali ini. Apa kabarnya kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sholih dan sholihah, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita waktu? Waktu yang diberikan Allah kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu pun insya Allah akan menjadi salah satu amal sholih yang akan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Seperti yang diturunkan Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang saling menasehati di jalan kebenaran dan kesabaran. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan waktu kita untuk belajar pengukuran panjang. Karena apabila kita mempelajari suatu ilmu dan kita bisa memanfaatkannya, maka Allah akan catatkan ilmu tersebut sebagai jalan kita menuju surga. Nah, pada pembelajaran kali ini, apa ya yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal pengukuran panjang. Yang kedua, kita akan mengenal satuan ukuran panjang baku. Yang ketiga, kita akan mengenal alat ukur panjang. Yang keempat, kita akan mempraktikkan cara mengukur panjang benda-benda. Dan yang kelima, kita akan menghitung konversi ukuran satuan panjang. Sholih dan sholihah, dapatkah kita mengukur panjang dan pendek suatu benda? Panjang dan pendek sendiri adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal atau jarak atas bawah yang diukur dari sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain, diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Mengukur panjang benda bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku misalnya jengkal, depa, dan lengan. Kita sudah mempelajarinya loh di kelas 1. Nah, ada juga alat ukur baku, misalnya penggaris, meteran pita, meteran gulung, meteran dorong, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Apa ya perbedaan penggunaan alat-alat ukur baku tersebut? Penggaris biasa digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang tanaman yang baru tumbuh, dan panjang garis. Meteran pita kita gunakan untuk mengukur panjang anggota badan dan mengukur panjang kain. Meteran gulung kita gunakan untuk mengukur panjang lantai atau panjang tembok. Meteran dorong biasa digunakan untuk mengukur panjang jalan. Jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, dan mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Sholih dan sholihah, satuan panjang baku yang kita pelajari kali ini ada dua. Yang pertama, untuk benda-benda yang pendek, kita bisa gunakan satuan sentimeter atau biasa kita singkat cm. Yang kedua,
untuk benda-benda yang lebih panjang kita bisa gunakan satuan meter atau bisa kita singkat dengan huruf M. Sholih dan sholihah, kali ini kita akan bersama-sama praktik mengukur benda. Sebelum kalian melakukan praktik tersebut, perhatikan dulu contoh dari ibu guru ya. Sholih dan sholihah, dalam praktik kali ini kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama adalah satu buah buku tulis yang akan kita gunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Yang kedua, kita memerlukan satu buah pensil. Dan yang ketiga, kita memerlukan satu buah alat ukur baku, yaitu penggaris. Pertama-tama, kita harus meletakkan penggaris dalam sebuah garis lurus. Kemudian, kita letakkan pensil di atas penggaris dan pastikan ujung pensil tersebut berada di angka 0. Setelah yakin posisi pensil tersebut lurus, kita lihat hasilnya. Dari ujung pensil yang runcing hingga ujung pensil yang akhir berhenti di angka 12. Maka kita akan tuliskan hasil pengukuran tersebut sebesar 12 cm. Jangan lupa untuk menuliskan hasil pengukuran tersebut di buku tulis kalian ya. Kalian juga bisa melakukan pengukuran terhadap beberapa batang pensil, sehingga kalian mengetahui perbedaan ukuran dari beberapa benda. Sholih dan sholihah, satuan meter dan sentimeter dapat kita ubah atau kita konversi menjadi ukuran yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangi angka 0 yang terdapat di belakang angka utama. Perhatikan tangga berikut. Dalam tangga tersebut terdapat 7 ukuran satuan panjang baku, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di kelas 2 ini, kita akan lebih banyak menggunakan satuan meter dan sentimeter. Untuk mempelajarinya dengan lebih mudah, perhatikan tabel dan contoh soal berikut ini. 1 meter dapat kita konversikan menjadi 100 cm. Karena sentimeter berada 2 tangga di bawah meter, maka kita hanya perlu menambahkan 2 angka di belakang satuan. 100 menjadi 100 cm. Untuk 2 meter, kita hanya perlu menambahkan 100 cm ditambah 100 cm menjadi 200 cm. Atau kita hanya perlu menambahkan 2 angka 0 di belakang satuan. 2 meter sama dengan 200 cm. Begitu juga untuk 3 meter. Dapat kita konversikan menjadi angka 300 cm. Untuk sentimeter, apabila kita ingin mengubahnya menjadi satuan meter, yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan 2 angka 0 dari angka paling belakang. Pada contoh, kita memiliki 300 cm. Kita ingin konversikan menjadi meter, maka kita hilangkan 2 angka 0 pada angka 300, menjadi 3 meter. Pada angka 5000 cm, kita hilangkan 2 angka 0 pada angka 5000, sehingga menjadi 50 meter. Pada angka 1200 cm, kita hilangkan 2 angka 0 di belakang angka 1200, sehingga menjadi 12 meter. Nah, sholih dan sholihah, untuk lebih memahaminya, kita coba selesaikan soal-soal berikut di buku tulis ya. Setelah selesai, jangan lupa untuk mensubmit tugas kalian di Google Classroom masing-masing. Masya Allah, walhamdulillah. Bu Guru Rizky berharap sholih dan sholihah dapat memperoleh ilmu yang baik dari pembelajaran kita kali ini.
dapat memahaminya dengan mudah, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga waktu yang diberikan Allah kepada kita bermanfaat sebaik-baiknya. Untuk kita semua, semangat dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menjaga ilmu tersebut. Semoga Allah berikan kita balasan yang terbaik, yaitu surganya. Maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.